Ini aja dia. Iya. Oke. Ini ada pertanyaan dari Putri. Rekomendasi distro Linux yang enteng. Perangkat saya sudah batuk-batuk pakai Ubuntu. Yang enteng apa? Dan apa dan? Saya share screen dulu lah. Slackware. Slackware mah berat meren ya. Ada yang lebih enteng nggak? Apa yang kemarin ya? Puppy Linux. Pokoknya ada tuh. Nah, ini kayak gini-gini enteng nih. Coba apa ya? Lightweight Linux distro. Nah, lihat di sini dah. Best lightweight Linux distro 2023. Kalau Ubuntu namanya L Ubuntu. Mana nih? Tadi mana nih? Sorry. Ini chatnya gue. Ini pakai layar ini soalnya. Ini ada Anti-X, ada Bunsen Lab, ada Linux Lite. Jadi ada banyak sih. Kalau Ubuntu yang turunannya Ubuntu namanya L Ubuntu. Itu lightweight Ubuntu. Nah, itu enteng. Ini ada LXLE. Jadi ada banyak sih. Ini Proteus apalagi. Puppy Linux. Nah, masuk kan? Jadi silakan dilihat, silakan dicoba. Gitu ya. Oke ya. Oke, sambil ini mana sih tadi chatnya gue? Kok hilang? Oke, chat saya taruh di sebelah sini biar bisa melihat. Oke, balik ke kuliah. Kuliahnya sudah bisa diakses di sini. Keywordnya 2023-1 Big Data, Data Analysis. Passwordnya ITTS 2023. ITTS-nya huruf besar, 2023 nyambung semuanya. Terus ya, silakan register, silakan kerjakan kuisnya sampai UTS UAS-nya dikerjakan. Silakan dikerjakan dalam waktu 1 minggu juga boleh. Kalau udah selesai, ya udah dapat nilai, beres. Gitu aja. Oke, sekarang kita masukin, jadi kira-kira gini ya, kuliahnya yang ini, Big Data, Data Analysis, kemudian passwordnya udah, bisa di search di sini. Kalau mau nomornya 75 sih sebenarnya. Jadi masukin kuliah apa aja, ganti aja nomornya 75, akan masuk ke kuliah ini, gitu. Nah, sekarang kuliahnya secara umum ada tentang Big Datanya dulu, kemudian data analisisnya. Big Data cuma satu modul, kemudian sisanya data analisis. Cuman jadi nanti tentang konsep data science itu apa. Nah, ada 3 bahasa yang dipakai di sini. Orange sampai sini orange. Oke. Kemudian ini cuman saya tulis berbentuk materi aja tapi nggak akan dipakai. Yang R silahkan dibaca-baca, nggak dipakai. Saya belum berani ngajarin yang R, Python, keras, TensorFlow. Materinya ada semua, cuman kalau diajarin takutnya pada nggak lulus. Itu aja sih. Jadi yang saya akan ngajar pakai Orange supaya Anda bisa ngerti filosofinya dulu. Yang lainnya silahkan belajar. Ini bisa belajar sendiri. Harusnya Bu Tuti segala macam juga ngajarin yang R, Python, keras dan sebagainya sih. Oke. Sebenarnya nggak susah, cuman kalau nggak dapet filosofinya, ini jadi susah. Jadi saya lebih cenderung ke filosofinya supaya dapat. Soalnya kalau Python, keras dan sebagainya itu lebih ke skill, gimana codingnya, titik koma dan sebagainya. Tapi kalau nggak punya filosofinya nggak akan bisa ke Python, TensorFlow, kelas dan sebagainya, nggak akan bisa yang ini. Terus ya. Jadi ada 4 apa ya, bahasa lah. Sebenarnya Orange bukan bahasa sih sebenarnya. Jadi ada 4 tool yang bisa kita pakai. Orange, R, Python, TensorFlow, keras. 5 ya, 5. Oke. Sebetulnya TensorFlow keras itu pakainya Python. Orange juga makanya Python. Jadi semuanya Python sih dasarnya kecuali yang R. Ada ya? Nah, sekarang saya akan fokus ke Orange-nya dulu. Orange itu makhluk apa? Silakan ambil di sini ntar Orange-nya. Saya akan banyak pakai Orange ntar karena gampang banget. Kalau punya waktu lebih saya akan coba masuk ke yang lain. Kalau waktunya lebih, mungkin di akhir semester tapi ya.
Orange itu apa? Orange data mining. Salah. Iya benar. Jadi kalau ngelihat kita masuk gambarnya, ini kalau ada pertanyaan silakan di chat ya. Ini programmingnya kayak gini banget. Ini programmingnya kayak gini. Ini programmingnya. Jadi grafik banget. Lawannya Orange adalah Rapid Miner. Cuman masalahnya dengan Rapid Miner dia pakai lisensi, pakai license, pakai duit. Kalau Orange nggak pakai duit, jadi lebih enak buat dipakai main. Oke. Jadi mainnya sangat kayak gini. Ini programmingnya kayak gini banget sih. Jadi enak banget. Konsekuensinya ini bagus banget buat nanamin filosofi, cara berpikir. Oke. Nah, ini Orange. Nah terus R Python keras silakan dilihat-lihat semuanya command line rata-rata. Pentaho belum pernah nyoba juga sih. Pentaho belum pernah nyoba. Kalau buat saya cobain aja. Yang masalah kalau harus bayar itu aja. Wes, menarik tuh. Komunitinya free ya. Kalau Orange nggak ada community, semuanya free. Sama si Rapid Miner juga kelakuannya sama dah. Ya dicobain aja lah. Kalau pakai yang free-nya bisa. Jadi seringkali waktu kita analisa yang masalah sih. Oke, beres ya. Jadi kira-kira itu Orange ya. Oke, sekarang saya masuk ke. Jadi tool yang kita pakai Orange dalam waktu 1 semester ini materinya. Kita akan bahas soal data mining, terus contoh-contohnya segala macam. Cuman kayaknya ini harus saya bakal loncat-loncat nih ya. Soalnya nanti waktu visualisasi data masuk ke data mining lagi, nanti ada visualisasi, modeling, evaluate, unsupervised learning, text mining, image analysis, network, time series. Nah, di time series ini paling susah, paling berat karena time series itu kita menganalisa data yang berubah terhadap waktu. Kalau yang lain rata-rata datanya tidak berubah terhadap waktu. Kalau time series contoh yang paling sering kita lihat adalah Internet of Things, itu time series. Terus misalnya harga saham, time series. Harga yang fluktuasi kayak gitu ya. Harga saham, udah gitu bunga bank lah. Terus pokoknya itu semua time series dan itu buntunya batuk gara-gara Pentaho. Iya. Harga kripto. Wah, ini si Danito mainannya kripto. Ya itu time series juga. Jadi time series seru, cuman susah. Maksudnya susah buat dapat prediksi yang presisi, kira-kira gitu. Oke. Sekarang kita mulai masuk ke bidang. Jadi ini yang akan kita bahas ini, kira-kira 1 semester. Yang lain nggak beda jauh sih sebenarnya, materi yang lain dengan yang ini nggak beda jauh, yang Orange nggak beda jauh. Cuman bedanya nanti sintaksnya beda. Sintaksnya aja yang beda. Cuman ini kan ada time series juga, ada text processing, sentiment analysis, sama di sini juga ada di Orange. Semuanya ada. Cuman nanti sintaksnya beda, perintahnya lebih banyak. Kira-kira kayak gitu aja sih. Tapi filosofinya sama. Oke. Nah, sekarang saya akan masuk pelan-pelan ke coba big data lah. Oke. Kalau big data segala macam paling gampang cara berpikirnya ginilah. Cara pikirnya kayak gini dah. Masuk ke data.go.id. Ini adalah big datanya Republik Indonesia. Oke. Jadi ini cita-citanya cuman orang yang ngoperasinya kayaknya urusannya seru banget nih urusan satu ini. Jadi cita-citanya Republik ini punya big data, ada data.go.id, kemudian ada misalnya di DKI juga ada apa yang namanya ya? Satu data. Coba. Satu data. Nah, KKP punya satu data, semua rata-rata namanya satu data sih.
ada Menkoperasi UMKM. Jadi semua pengen punya seperti itu, big data. Jadi mereka mengarsip semua data, kemudian pengennya kita bisa analisa dari situ. Tujuannya buat apa tujuannya? Jadi ini kalau di level kementerian lembaga ya. Jadi mereka ngumpulin data, cuman nyebelin nih. Ini gua kasih tahu dulu masalahnya. Ini contoh. Kita contoh masuk ke provinsi, misalnya provinsi bisa nggak di? Oke, kita masuk kategorinya DKI, DKI misalnya ya. DKI, kok nggak bisa? Ya, jadi all semua. Kok nggak mau berubah? Ya, begitu deh, bingung. Ini saya sembarangan aja saya klik ya. Ya nggak mau. Kok nggak mau? Ya. Tuh menunya gimana sih nih? Oh harus di enter. Multiple value. Ini. Jadi kita ceritanya kayak gitu, udah gitu kita bisa ngambil datanya. Nah, jadi mereka kayak BPS yang dilakukan sekarang di ITTS ini, mereka data entry, kebanyakan buat data entry. Yang PR kita adalah gimana caranya nganalisa data ini sih sebenarnya. Oke, jadi Republik punya satu data, ini banyak. Oke, udah satu datanya udah kebayang. Nanti kita bisa ngelihat arsip datanya, terus kita bisa download filenya. Kira-kira kayak gitu cara mainnya. Nah, cuman yang nyebelin, bayangin filenya bentuknya kayak gini, nyebelin banget kan. Kita mau analisa kayak gimana kalau kayak gini caranya? Bentuknya PDF, kan nyebelin. Ini bentuknya kayak gini doang nih, mampus nggak lu analisa data kayak gini? Kalau bentuknya file Excel masih gampang. Jadi mereka belum tahu filosofinya gimana caranya kita nganalisa data. Jadi yang ada data dikumpulin, udah gitu lu mau analisa mampus aja, bagian analisa mampus. Kalau data berbentuk kayak gini kita susah analisanya. Analisa kalau bisa bentuknya raw data. Nah kayak gitu. Ini sama juga di BPS juga sama juga sih. Jadi ini contoh-contohnya ya, contoh-contoh datanya seperti ini. Nah nanti kita lihat data yang kerennya. Nih bentuknya kayak gini nih, datanya udah jadi kayak gini semua. Kebanyakan bentuknya data-datanya udah diolah gitu, yang dikasih ke kita. Bagus sih buat ngeliat, cuman kalau kita mau meroses data mateng, kalau udah diolah kayak gini kita nggak bisa meroses, susah merosesnya. Oke, kalau paling enak kita bisa dapetin raw datanya. Jadi saya ngomong berapa kali sama orang-orang sono itu, boleh nggak kita dapetin raw datanya, soalnya kalau proses dengan kondisi kayak gini susah. Beres ya? Oke, ini udah kebayang. Sekarang coba kita lihat ininya ya. Kita lihat yang big data benernya lah. Contoh paling gampang big data adalah Google Maps ya. Ntar saya lagi bingung enaknya lewat mana ya ngomongnya paling enak. Soalnya ini layar saya jadi kecil, atau saya cabut aja ya biar ngegedein. Ini berubah nggak ya ntar? Coba ini saya cabut. Ini berubah nggak? Ini di zoomnya berubah nggak ya? Mudah-mudahan berubah sih. Masih tetap, Prof. Oh zoomnya tetap. Yaudah. Kalau di saya udah berubah nih di layar komputer udah berubah jadi lebih gede. Yaudah ya, kita lihat ya. Oke, ini jadi tujuan akhir dari semua ini, jadi big data pada dasarnya adalah ngumpulin data. Teorinya sih datanya boleh sembarangan formatnya, teorinya boleh sembarangannya. Tapi kalau kita praktek di lapangan lebih enak kalau kita format datanya. Jadi datanya formatnya tertentu, berbentuk tabel, ada apa sih? Ada form-form, ada kolom-kolomnya, misalnya nomor, nama, alamat, nomor telepon segala macam, ada kolomnya standar. Udah gitu kita ngolahnya lebih gampang.
Kalau kalau mau enak. Kalau teori big datanya, kalau kayak log bisa boleh. Jadi kalau berbentuk log sah aja bisa. Dan itu yang dipakai juga untuk menganalisa cyber security. Cyber security kita masukin ke apa? Jadi ini ujungnya nanti mainannya machine learning, AI, deep learning dan sebagainya ya. Nah, yang seru adalah kalau kita harus menganalisa serangan di dunia cyber. Hari ini serangan-serangan itu semua traffic di internet itu semuanya dienkripsi karena kita makanya HTTPS. Nah, kalau HTTPS nggak kelihatan paket yang dibawa tuh apa, informasi yang dibawa apa tuh nggak kelihatan. Konsekuensinya kita harus pakai machine learning. Dan itu caranya baca log, gitu ya. Jadi kira-kira gitu. Jadi log kita pakai sekarang. Oke. Nah, sekarang jadi itu bentuk format datanya, teorinya boleh sembarangan, tapi prakteknya kita sebenarnya lebih enak kalau ada template-nya lah. Ada struktur datanya lebih enak. Oke. Yang jadi masalah kedua adalah seringkali kita nggak tahu fitur yang apa yang mau diekstrak. Contoh paling gampang inilah. Nah, ini saya ngekstrak lalu lintas nih. Ini kita bisa lihat lalu lintas. Ini kan dia bisa tahu. Oh, lalu lintas di sini warnanya hijau berarti lancar. Di sini warnanya merah sampai Kebon Jeruk. Kebon Jeruk apa ya? Benar Kebon Jeruk ya. Oh, Kebon Jeruk yang sebelah sini nih, Kebon Jeruk. Di Kebon Jeruk. Ini merah sampai Kebon Jeruk, mampus lu, macet sebelah sono. Ini di Jakarta, di Ancol segala macam macet nih. Oke. Nah, ini adalah klasifikasi. Jadi salah satu fungsi utama dari mainan kayak ginian adalah kita melakukan klasifikasi. Nanti fungsi yang kedua adalah dukun. Kita mau nebak apa yang akan terjadi. Jadi cuma dua hal itu aja. Tolong diingat di kepala bahwa tujuan hidup dari data analis, big data ini adalah telat lu. Nih. Pakai ini. Ntar nih ada mahasiswanya datang soalnya. Ini layarnya geser. Layarnya geser situ aja biar kelihatan. Nah? Laptop apa? Apain? Pakai ini aja. Bisa lu lihat. Ini digeser. Si Iqbal ya. Nih kuliah private. Matiin aja udah. Dah. Nih jadi echo kan. Dah. Jadi tujuan hidupnya, tolong diingat tujuan hidupnya dua ya. Satu klasifikasi, satu dukun, prediksi, forecasting, istilahnya bahasa Inggrisnya kayak gitu ya. Prediksi, forecasting, tapi kalau bahasa Indonesianya namanya dukun. Oke. Yang ini klasifikasi nih. Oke, yang satu lagi dukun. Jadi nanti dan ini terjadi buat IoT, buat ekonomi, buat apa sama aja semua. Urusannya cuma dua, klasifikasi sama dukun. Pertanyaannya, coba chatting gue mana tadi chattingnya? Oke, coba pertanyaannya, bagaimana caranya Google tahu bahwa jalannya macet? Dari mana dia tahu jalannya macet? GPS. Ini yang di Zoom. So ketik dari Android. Oh iya, dan itu mah si Dani mah jago dia mah. Lu nggak boleh ngomong Dan. Dari orang-orang laporan ke Google. Handphone orang yang lapor ke Google, orangnya kagak lapor, handphonenya lapor ke Google, posisinya ada di mana. Jadi proses yang namanya big data adalah data gede dikumpulin, itu namanya big data. Kemudian kita melakukan klasifikasi dan forecasting dari data yang besar yang kita kumpulin, kita bisa melakukan klasifikasi sama forecasting. Oke. Dan ini handphone kita mudah-mudahan nggak pada sakit hati. Handphone kita ngelaporin ke Google sih posisinya ada di mana sih sebenarnya kayak gitu. Nah sekarang coba kita lihat kenapa bisa sampai seperti itu. Kita bisa lihat sih sebenarnya dari lini masa saya. Ini
Lu lihat lini masa masing-masing bisa kelihatan bahwa sebetulnya handphone kita lapor sih ke Google. Nih, nah ini kelihatan saya kemana aja. Kemarin ke Mekah, ini kelihatan. Ini di Mekah Madinah, tuh kan ada titiknya. Coba kelihatan nggak? Coba ini di mana nih posisi? Wih, terbang. Wah, mantap kan? Ini posisi ada di mana nih yang di sini? Oh, ini mah di sini ya. Wah, ini handphone bukan handphone gue ini mah. Oh, di sini kali. Oh iya iya iya. Tuh kan, ini kan di Madinah nih. Di posisi kelihatan di Madinah. Ono kagak bohong. Ini di Madinah, muter-muter, kagak jelas kayak orang gelo, muter-muter kayak gitulah. Jadi kita bisa ngelihat kemana aja ya jalannya. Nah, intinya dari yang namanya big data adalah ada proses. Jadi ujungnya adalah klasifikasi sama prediksi atau dukun. Di belakangnya adalah mata-mata. Semua kayak gitu. Oke, contoh yang lain. Kita lihat contoh yang lain ya. Contoh yang lain inilah. Contoh yang lain. Saya masuk ke toko online ya, Bukalapak. Bukalapak. Kecilin. Ini Bukalapak. Saya masuk juga ke, ini bisa digeser nggak sih? Oke. Saya masuk lagi ke Tokopedia. Hah? Kenapa? Oh, toko hijau. Ini ada iklan di Bukalapak, ada iklan di Tokopedia. Oke. Iyalah, cepat. Nih iklan, ini Tokopedia kenapa lemot pisan ya? Ya udah Bukalapak aja dah, Tokopedia lemot. Ini ada iklannya. Ini kelihatan iklannya ono mah Arduino banget ya. Semuanya elektronik buat disolder. Kalau locationnya off, lapor apa diam di lokasi ke Google. Kalau locationnya off, sebetulnya ya udah dia nggak lapor ke Google sih. Gitu ya, tergantung handphonenya lah. Kalau handphonenya bandel lapor. Oh, tokopedia.com. Oh ya .org ya, salah di situ kali ini. Oh bener. Pertanyaannya di sini ya. Ini kelihatan ada iklan kan? Pertanyaannya, iklan setiap orang sama atau beda? Silakan ditulis di chat. Iklan tiap orang sama atau beda? Beda. Oke, beda. Semuanya tahu iklannya beda tiap orang. Oke. Gimana caranya si toko online bisa membedakan iklan tiap orang? Dari pencarian kita Dari pencarian histori ya. atau Cookies, rekomendasi pencarian, pernah beli apa di toko. Ya oke. Jadi histori apa yang kita cari, histori apa yang kita pernah beli itu dicatat sama tokonya, kemudian kita bisa melakukan klasifikasi bahwa Ono sukanya ini. Waktu nyatet itu namanya big data. Jadi big data sebenarnya sederhana aja sih. Apa yang kita catat ditumpuk di folder, di file sana, namanya big data. Cuman gitu doang sih. Beres ya? Dan itu dibutuhin supaya kita bisa melakukan klasifikasi. Sama kita bisa forecasting. Tujuannya klasifikasi kalau di toko online tujuannya jelas banget. Tujuannya buat masang iklan supaya iklannya disesuaikan dengan apa yang Ono suka. Dan itu kalau kita ngomong sama orang-orang startup itu namanya customer experience atau user experience atau customer journey, supaya orang merasa nyaman dengan platform yang dia operasiin, supaya platformnya cocok sama orang. Kadang-kadang kita bilangnya personalize, dipersonalisasi, supaya platformnya cocok banget sama si user. Supaya cocok kita harus melakukan mata-mata terhadap user tadi supaya cocok. Beres ya? Jadi ini sama aja sih samanya. Jadi ini perhatiin, ini mata-mata, ini mata-mata, ini juga mata-mata. Sama semuanya mata-mata. Beres ya? Kita lihat lagi yang proses mata-mata yang lain. Saya kebetulan juri di Satu Indonesia Award. Oke.
lemot pisan. Saya akan buka, saya pengen ngasih lihat karyanya si siapa namanya, karyanya Yoga namanya. Berarti UX hasil dari SPY, bener. UX itu user experience ya. Itu hasil dari mata-mata. Emang lu pada nggak tahu ya, prosesnya mata-mata sebenarnya. Cuman teorinya aja, wah customer journey lah, customer experience. Padahal sih belakangnya mata-mata semua, bohong banget lah. Beres ya. Nah sekarang saya akan masuk ke Satu Indonesia Award. Oke. Satu Indonesia Award. Satu Indonesia Award. Oke. Satu Indonesia Award adalah award yang dikasih ke orang Indonesia yang umurnya di bawah 35 tahun dan inspiratif. Ini masih udah belum 35 kan? Oke. Ini udah dibuka, akan ditutup Agustus. Tolong kalau kenal anak-anak teman-teman yang inspiratif, umur di bawah 35, silahkan dimasukin ke Satu Indonesia Award. Ya, inspiratif tuh artinya jadi contoh yang luar biasa banget. Nah, ini contohnya adalah, oh ini jurinya, kalau ini mah juri. Ini jurinya, saya kasih lihat jurinya ya. Ini Billy Boon, Pak Boy, Budian, ada Profesor Emil Salim. Udah tahu nggak dia siapa? Nggak tahu ya, bekas menteri zamannya Soeharto. Ini Pak Fasli. Ada Ono ya. Yang penting yang sebelah kanan nih. Ini yang selalu bikin salah fokus. Oke. Ada Dian Sastro. Tapi Pak Bu Nila Muluk bekas menteri, ini wakil menteri, Pak Fasli wakil menteri. Kalau Ono penjahat. Oke. Dia Sastro bikin salah fokus. Tapi yang penting bukan itu, adalah kisah penerimanya. Ini orang-orang yang dapat menerima awardnya, dan mereka ini umur semua di bawah 35 ya. Umur di bawah 35 semua. Ini contoh yang inilah. Ini namanya siapa? Pondra Nur Baskoro. Yang dia bikin adalah IoT buat tambak udang. Kenapa dia bikin? Dia bukan orang elektro, dia bukan orang informatika, dia orang pertanian. Tapi pokoknya pertanian peternakan lah. Dia mainnya udang. Dan udang itu bahaya banget. Kalau sampai kualitas airnya tidak bisa dikontrol, dia ruginya miliar. Supaya dia nggak rugi miliar, dia kontrol kualitas airnya, pH-nya berapa, makanannya berapa, segala macam dikontrol. Kontrolnya pakai apa? Nggak mungkin pakai manusia. Kontrolnya pakai IoT. Jadi dia bikin itu sih sebenarnya. Oke. Cuman ada yang lebih keren dari itu. Kalau IoT masih biasa-biasa aja buat saya sih. Yang keren tuh si Yoga. Yoga tuh 2000 berapa? 2020 kali ya. Coba kita lihat Yoga. Bener nggak ya? Ini Yoga. I Gede Matre Yoga Pratama, pelacak ikan berbasis navigasi. Mampus lu. Itu aplikasinya bisa diambil di sini. Oke, namanya Fishgo. Bukan, kalau kita kan taunya Gojek. Ini bukan GoFish, Fishgo. Fishgo. Nah, ini Fishgo. Kode Indonesia. Ini keren nih, aplikasi keren banget nih. Jujur, juri yang lain nggak ngerti sih. Juri yang lain nggak ngerti. Saya ngerti. Coba di sini ada contohnya. Nah, ini ya. Dia, ini kelihatan Pulau Bali, ini kelihatan kan, ini Sanur nih. Airport ada di sini. Ini ini Pantai Kute. Sanur sebelah sana. Nah, yang dilakukan oleh Yoga adalah dia bikin aplikasi Fishgo ini bayangin cara berpikirnya gini ya. Bayangkan nelayan adalah kelompok peternak, ya pokoknya orang yang dapat dari hewan ya, ikan dalam hal ini. Ini adalah kelompok yang nyari ikan yang paling miskin di Indonesia kan nelayan rata-rata. Nelayan tuh miskin, susah. Dan untuk nyari ikan, dia harus ngabisin bensin kapalnya dia buat muter-muter nyari ikan. Kalau kita bisa ngehemat bensinnya, kalau kita bisa nunjukin nelayan hari ini ikan ada di mana, itu nelayan terima kasih banget. Aplikasi yang dibikin Yoga adalah dia bikin aplikasi supaya nelayan nggak usah nyari-nyari. Waktu dia melaut, biasanya mereka melautnya kan sore ya. Dapat mancingnya semalaman tuh di laut malam. Nah, kalau udah dapat dia balik tanpa perlu nyari,
berarti dia bisa menghemat bensin. Kalau dia bisa menghemat bensin, ongkos produksi ikan jadi turun banget. Nah, itu aplikasi yang dibikin sama Yoga. Oke, dia intinya dia sebelum waktu nelayan turun ke laut, dia akan nunjukin ikan tuna ada di mana hari ini, ikan apalagi ada di mana hari ini lah. Kira-kira kayak gitu. Pertanyaannya, silakan tulis di chat. Gimana caranya si aplikasinya Yoga tahu ikannya ada di mana? Mampus nggak lu pada? Coba yang ahli-ahli IoT, gimana coba taunya ikannya ada di mana? Mati lu pada. Kebayang nggak? Pusing ya? Dari musim. Nah, dari mana musim? Ini ada di handphone loh. Aplikasinya di handphone, dia tahu. Data plankton penginderaan jarak jauh satelit. Ya, salah. Emang ada satelit plankton. Tapi udah mulai dekat. Hah? Dari sonar. Pakai sonar, harus pasang banyak sonar. Salah. Yoga bukan orang kaya. Gimana caranya dia bisa ngelihat segitu gede tanpa duit? Keren kan? Ini saya kasih tahu rahasia dulu ya. Ini mainnya big data banget. Sama persis seperti Google Map. Atau sebelum jawab ini, gue kasih lihat Google Map lagi ya. Taruh pertanyaan dibalik, ulang lagi. Ini Google Map melakukan mata-mata seperti ini. Oke, dia bisa. Nah, Fatur bener. Sensor jarak jauh. Ini Fatur benar, cuman sensornya lewat satelit. Jadi campuran antara Fatur sama Dani. Oke. Nah, saya balikin ke sini dulu ya, ke Google Map. Kita lihat proses melakukan perdukunan. Ini Google Map, kita akan melakukan perdukunan. Nih. Oke. Sorry, saya akan nyari Tangerang. Ini dari Tangerang ke Jakarta. Kenapa jauh banget ya? Kita bikin jalan dari Tangerang ke Jakarta. Ini bisa dikecilin kagak sih? Nih contoh. Ini dari Tangerang ke Jakarta. Oke. Ini jam berangkat sekarang. Sekarang teh jam 8.34. Kalau berangkat sekarang, sarannya dia dari Tangerang masuk ke tol airport, lewatin ke arah Ancol, tapi nggak usah sampai Ancol, langsung masuk ke tol dalam kota, belok sini. Pilihan yang lain yang lebih horor adalah bedanya cuma 6 menit ya. Beda cuma 3 menit, bisa lewat sini juga. Oke. Jadi bisa lewat Ancol kalau berani mati. Oke, jadi jalannya kayak gitu. Ini sekarang, kalau mau lihat kemampuan Google Map jadi dukun, caranya gampang banget nih, kan berangkat pada. Ini masih sekarang. Oke. Ini mulai prediksi. Salah. Salah klik. Kok nggak bisa balik sih? Ini gimana caranya? Ini dia, supaya keluar. Oke, ini jalurnya ya. Tolong lihat macetnya di sini ya, macetnya di sini. Ini hari Kamis tanggal 9, saya rubah ke hari besok, Jumat. Ini berubah nih, macetnya berubah ya. Hari Sabtu macetnya lebih, nggak ada macet hari Sabtu. Hari Minggu udah pasti kosong. Hari Minggu kosong, hari Senin kita lihat Senin macet lagi. Tapi macetnya beda sama hari ini ya. Ini kan belum kejadian, tapi si Google udah bisa prediksi kayaknya bakal macet di sini jam sekian. Pertanyaannya, kok Google tahu macet di situ? Dari mana dia taunya? Dari kebiasaan sebelum-sebelumnya. Nah, ini yang di Zoom jawabannya apa ya? Kok dia tahu macet? Yang di Zoom kagak bisa jawab. Ini keluar gak sih Zoom gua? Juga keluar kayaknya. Data histori sebelumnya, ya betul.
Jadi dari data history dia bisa tahu kira-kira bakal kalau hari Sabtu bakal macet di mana, hari Minggu bakal macet di mana, jam sekian akan macet di mana. Itu dari data sebelumnya. Jadi itu fungsinya big data. Big data adalah ngumpulin data supaya kita bisa melakukan prediksi ke depan. Kira-kira bakal kayak gitu. Ini juga sama juga di sini. Ini juga sama. Dia makainya big data juga sama. Ini juga iklan juga sama juga pakai big data. Semuanya main big data, kumpulin data, terus klasifikasi atau prediksi. Oke, nah sekarang yang ini yang khusus buat ikan. Nih siapa tadi Fatur ya? Fatur udah tahu tuh dia. Datanya dari BMKG Amerika, bukan Indonesia. BMKG sih ada, cuman BMKG tidak sekaya Amerika. Kalau di Amerika ini kan BMKG, kalau di Amerika adalah NOAA, National Oceanic Atmospheric Administration, dan mereka punya punya satelit. Mereka punya satelit, coba kita lihat gambarnya. Ini satelitnya NOAA. Fungsinya buat apa? Buat ngukur cuaca, ngukur laut, arus, suhu dan sebagainya. Jadi dia bisa ngelihat kayak ginian. Dia bukan satelit telekomunikasi, dia satelitnya sensor. Jadi urusannya mata-mata juga sama sih, sensor, cuman yang di mata-matain namanya suhu, namanya arus, yang namanya awan, apa segala macam. Dari situ kita bisa ngelihat kondisinya seperti apa. Sensor itu juga dipakai sama BMKG, ada di sini sih, rain viewer kalau mau ngelihat hujan. Saya hobinya ngelihat hujan soalnya takut kehujanan. Nah ini kita bisa lihat hujan sekarang ada ini kita bisa lihat jam 8 hujan. Awannya dari utara rupanya ya. Awannya dari utara nih. Ini radarnya ada di Kemayoran sih, kalau mau tahu. Radarnya BMKG buat ngelihat ini. Kalau ini pakai radar bukan satelit ya. Dia pakai radarnya ada di Kemayoran. Jadi kita bisa ngelihat pergerakan awannya seperti apa dan kita bisa lihat hujannya kapan dan kira-kira selesai kapan. Ini juga sama. Oke. Nah, sekarang dari satelit NOAA ini kita bisa lihat sea temperature map. Nih, kita bisa lihat suhu dari laut. Kita bisa lihat juga arus bahasa Inggrisnya apa ya? Sea current map, velocity. Kita bisa lihat arus laut, oke? Arus laut kayak gimana? Suhu. Dari dua informasi minimal dari dua tadi, arus sama suhu, kita bisa lihat kira-kira daerah mana yang akan bagus buat ikan tuna lah, ikan apalah. Jadi semuanya dilihatnya pakai kayak ginian sih. Nah, iya, National Oceanic Atmospheric Administration NOAA. Nah, dua makhluk ini ya sebenarnya bisa macam-macam sih. Dari informasi-informasi seperti ini kita bisa nanti prediksi ini. Nah, yang seru dari NOAA tadi, data ini bisa di-download gratis. Si NOAA cukup gila, datanya dia download gratis. Dari situ kita bisa jadi IoT-nya bukan Internet of Things biasa, IoT-nya pakai satelit dia. Kalau kita kan IoT-nya pakai Arduino, ini IoT-nya pakai satelit. Udah gitu, jadi sensornya satelit, kita punya data, kita bisa melakukan prediksi. Hasil karyanya adalah yang ini. Beres ya, ini keren nih. Makanya waktu saya sebagai juri sih saya ngerti yang dikerjain sama ini, cuma juri yang lain gak ngerti. Ono ngomong apa sih sama yoga? Soalnya saya tahu lu mainnya ini ya pasti ya. Dia tahu. Oh iya Pak, gini. Jadi di antara semua pemenang Satu Indonesia Award yang bermain dengan IoT yang gilanya itu yoga. Yang lain belum sampai level yang yoga. Kalau yoga udah prediksi soalnya. Kalau yang lain lebih monitor aja, kemudian dia mengaktifasi ini ya. Dia belum saya prediksi dia. Misalnya dia monitoring suhu, terus dia mulai ngerubah arus airnya, makanannya diaktifin supaya udangnya nggak mati. Jadi yang ada dua sih yang dapat udang, ada dua-duanya sama IoT buat udang. Jadi IoT udang laku keras soalnya udang bisnis miliaran, kalau sampai mati dia ruginya miliar. Makanya udangnya dipertahanin banget. Beres ya. Nah, ujung dari semuanya adalah ini.
ujung dari semuanya. Saya masuk sini, bentar, mana sih PQR TTS? Kalau nggak salah sini. Riset mana riset penelitian? Oh sorry salah. Riset. Ini dia. Jadi saya diminta sama BPK nih, ada dua sih, BPK tahu BPK sama BPKP kan? Tahu nggak BPK BPKP? Nggak tahu ya? BPK Badan Pemeriksa Keuangan. Iya, BPK Badan Pemeriksa Keuangan, BPKP sama aja lah kira-kira, tapi yang satu ya sama lah kira-kira. Nah waktu itu BPK yang minta, jadi ceritanya gini, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ini selama ini yang diperiksa adalah kwitansi. Jadi kalau kita ada kerjaan segala macam dicek kwitansinya. Lu nyolong kagak? Setelah dicek kwitansinya berarti kalau lolos berarti aman. Padahal kejadiannya adalah banyak yang bikin kwitansi palsu kan ya. Nah, makanya sekarang BPK sakit hati, BPK-nya bikin yang dianalisa bukan kwitansi, tapi program kerjanya jalan apa kagak. Yang masalah dengan program kerja adalah kita tidak bisa cuman meriksa kwitansi doang. Kalau program kerja kita harus ngelihat laporan pekerjaannya, komentar masyarakat, dan itu bentuknya teks, bukan file Excel, bukan angka. Nah bayangin kita harus ngecek teks, bukan file Excel, bukan angka. Nah mulailah BPK minta tolong, bisa nggak ini dianalisa pakai machine learning. Jadi machine learningnya suruh baca laporan, suruh baca komentar masyarakat di media sosial, apakah program yang dibikin ini berhasil apa enggak, atau survei. Kalau orang yang harus ngerjain mabok, jadi caranya komputer. Nah kira-kira bentuknya kayak gini nih. Bisa digedein lagi enggak? Ini gedein dikit lah. Nah bentuknya kira-kira kayak gini sih. Jadi sama semua. Ini ada objek penderitanya. Ini bisa masyarakat, bisa suhu, bisa cuaca, bisa apa segala macam. Di sebelah sini ada sensor. Sensornya kalau tadi suhu, cuaca segala macam bisa IoT. Tadi kalau di toko online adalah history. Kalau di Google Map namanya sensornya handphone. Ini ada sensor. Semuanya ngumpulin data ke big data, database. Jadi ada objek, sensor, masuk di data. Sama aja mau toko online, mau peta, mau si yoga bikin tracking buat ikan apa segala macam, sama aja semua kayak gini. Kemudian kita mainan data analisis, machine learning, deep learning atau AI yang dikerjakan oleh data science atau data analyst. Ujungnya cuma dua, prediksi, dukun, forecast atau klasifikasi. Dan ini dijadiin masukan untuk ke atasnya. Kalau di Republik ini ya presiden atau menteri. Tujuannya kira-kira kalau presiden menteri dari hasil analisa mata-mata ini, presiden sama menteri kan jadi tahu kira-kira rakyat Indonesia puas nggak sih dengan program pembangunan yang ada. Kira-kira program pembangunannya cocok nggak sih dengan masyarakat. Ini namanya customer experience atau customer journey atau program pemerintah. Sama aja semuanya. Jadi apakah itu startup, apakah itu pemerintah atau apa aja, sama aja siklusnya cuma gini doang. Beres ya? Kebayang ya? Jadi mau disebut big data cuma ini doang sih. Supaya data banyak dikumpulin, tapi datanya jangan terlalu canggih mikirnya. Datanya bisa berupa file Excel sih sebenarnya. Oke. Kalau datanya IoT, datanya berupa file teks juga bisa. Jadi datanya nggak canggih-canggih amat, tapi yang penting, yang paling canggih adalah gimana caranya kita analisa supaya keluar datanya. Beres ya. Dari sini kita bisa ngelihat ke depan seperti apa programnya. Kira-kira kayak gitu. Sampai sini ada pertanyaan kagak? Aman ya? Kebayang kan? Jadi ini mau kuliah big data, mau kuliah data science, mau kuliah IoT, sama semua kayak gini sih. Mau nanti masuk startup, mau bikin web apa, ujungnya kayak gini doang. Kebanyakan orang ngutak-atiknya di ujung sebelah sini. Orang yang di sebelah sini orangnya beda, nggak ada hubungan antara orang kanan sama orang kiri.
Padahal harusnya dihubungin kanan kirinya dihubungin supaya bisa nyambung semuanya. Jadi user experience akan terjadi kalau si pimpinan, manajer, direktur, presiden, menteri bisa dapetin data langsung dari bawah. Kebanyakan dari bawah itu masukin datanya ke big data, udah gitu diproses sama orang-orang yang rajin yang ada di BPS, akhirnya berbentuk data yang nggak bisa kita analisa lagi, berbentuk laporan kayak gini. Kalau udah kayak gini kita nggak bisa apa-apa lagi sih. Kalau mau diapa-apain paling enak raw data. Nah baru seru nih urusannya, gitu ya. Jadi semuanya mata-mata sih sebenarnya. Prosesnya semua mata-mata. Nih balikin lagi ke sini. Mana tadi teh? Jadi ini proses mata-mata semua ya. Udah kebayang mata-mata ya. Sekarang saya kasih lihat kerjaan iseng saya, biar kebayang lah. Si Ono kerjanya suka iseng banget soalnya. Ini kerjaan cuma seminggu, bisa masuk ke sini. Keywordnya GTK Ono. Ini GTK adalah Jurnal Ilmiah Teknik Elektro Komputer dan Informatika di UAD di Jogja. Salah klik. Yang ini ya, salah. Yang bawahnya nih ada comparing machine learning human. Nah ini. Oke. Nah kelihatan ini saya pakai orange, tapi di sini adalah membandingkan machine learning sama human judge to juri ya, juri manusia di Satu Indonesia Award. Kenapa saya bisa kayak gitu? Soalnya saya juri di Satu Indonesia Award dan saya bandingkan antara machine learning sama juri manusia. Kesimpulannya sih sederhana aja sih, intinya nih di average just pre-final ini sama random forest prediction found to be reasonably similar. Jadi kesimpulannya ini doang sih, satu kalimat doang. Jadi hasil penjurian oleh manusia sama mesin hasilnya sama, itu aja sih. Jadi ceritanya adalah kalau ngelihat yang tadi ini, mana Satu Indonesia Award ini ya, bukan, mana Satu Indonesia Award ini ya, ini Satu Indonesia Award, ini Satu Indonesia Award. Ini kalau kita lihat kan ada mulai tahun 2010 ya, 2010 sekarang udah 2023 sekarang, berarti udah 12 tahun nih, udah 12 tahun. Dan bayangkan mereka waktu masukin data berbentuk tulisan. Jadi nanti masukin data berbentuk tulisan, kalau mau ngelihat tulisannya ada sih. Tapi bahaya nih kalau dilihat, bisa loadingnya bisa horor nih. Ini tulisannya saya ambil sembarangan aja ya. Nih, nah, ini bentuknya kayak gini lah tulisannya nih. Tulisan-tulisan kayak gini biasanya ada. Wish, kemana nih? Bentuknya kayak gitu. Bentar, saya lagi nyari. Ini 2 mega. Ini kemungkinan lebih gede nih. Nah, ini ada ID, ada nama, kategori, bidang, tanggal lahir, apa segala macam, alamat provinsi. Terus ada, nah ini ada tulisannya. Obstacle itu tingkat kesusahannya apa, outcome-nya apa, bentuknya tulisan semua. Dan di sini ada nilai biasanya. Di ujungnya, nilainya mana? Ini ada harus saya cari file yang ada nilainya nih. Jadi ada nilainya. Bentar, ada nilainya kagak? Oh, yang ini nggak ada nilainya. Jadi setelah file ini, kemudian dikasih file nilai. Oke, coba. Saya lagi cari yang ada nilainya, ada nggak? Oh, ini ada nilainya nih. Ini nilai nih. Ini nilainya. Nah, ini ada nilai nih. Oke. Jadi ada nilainya. Ini tulisannya, terus ada nilainya. Oke. Nilainya itu yang ngasih nilai adalah juri-juri ini. Juri mana tadi? Nah, ini juri-juri ngasih nilai. Jadi bayangkan ada tulisan, ada nilai. Konsekuensinya karena ini tulisannya banyak, masing-masing ada nilai, ini kayak soal esai. Jadi bayangin kalau ada pertanyaan esai, kalau dikumpulin kita bisa tahu kalau tulisannya kayak gini nilainya berapa, tulisan kayak gini nilainya berapa. Dari situ kita bisa prediksi kira-kira nilainya kayak gimana. Gitu ya. Beres ya?
Dan itu yang dilakukan, dan akhirnya saya bikin paper journal di sini. Bisa di-download sih papernya kalau mau. Ini ada full text PDF. Ini papernya bisa download. Saya nggak akan download, saya lihat file yang udah saya download aja di sini nih kalau nggak salah. Bentar, ini dia PDF. Kalau nggak salah yang ini nih kalau nggak salah. Ini dia filenya. Ini udah di-download ya. Nih. Onowe Purbo, Institut Teknologi Tangsel. ITTS udah ITTS, nulisnya sendirian doang. Ini kalau mau tahu paper ini dibikinnya dalam waktu 1 minggu doang, iseng. 1 minggu iseng, kemudian nganalisa, langsung jadi paper jurnal kayak gini bahasa Inggris. Beres ya? Jadi kira-kira gini bentuknya kalau paper jurnal tuh kayak gini. Ini cuman berapa halaman nih? Cuman kalau nggak salah 8 halaman doang. Oke, bentuk jurnal kayak gini, referensinya ada sekitar 43. Kemudian udah 8 halaman, dan jurnalnya curang banget. Ini saya source code saya masukin, ini source code pakai orange dimasukin ke paper jurnal. Beres ya? Kesimpulannya cuma satu kalimat tadi aja, ternyata antara mesin sama manusia nggak beda jauh hasilnya. Beres ya? Nah, ini contohnya kalau kita secara ilmuwan bikin keluarnya kayak gini kira-kira. Beres ya? Nah, sekarang saya pengen, jadi ini kira-kira ujungnya kira-kira kayak gini. Sekarang saya pengen ngasih lihat filosofi di balik ini semua. Filosofi sederhana aja sih. Oke. Nanti semuanya sama aja sih filosofinya gitu doang. Nanti kalau kita lihat Python lah, ngelihat Orange, lihat Keras, lihat TensorFlow, semuanya sama filosofinya. Filosofi cuma kayak gini doang sih. Oke, saya gedein. Oke, silakan siap-siap ngetik di chat. Jadi nanti kalau kita lihat, mau ngelihat pakai TensorFlow, Keras, Python, persamaan yang kita selesaikan persamaan kayak gini ya. Bentuknya kayak gini doang. AX plus B sama dengan Y. Oke, persamaan apakah ini? Ini pelajaran SMA. Lu udah pada lulus SMA semua kan? Ini persamaan apa ini? Silakan tulis di chat. Persamaan apakah itu? Nggak tahu juga dia. Aljabar, dan itu salah, yang benar linear. Ya ini bagian dari aljabar. Tapi ini persamaan linear ya. Kalau x kuadrat jadi persamaan parabola. Kalau x persamaan linear. Beres ya. Nah, sekarang saya akan kasih contoh cara kerjanya si algoritmanya semua. Algoritmanya kerjanya sederhana banget. Jadi kalau kita punya data misalnya x sama dengan 1, Y-nya 7. Oke. Ini kita kasih training, si persamaan kita kasih training. Jadi selalu yang namanya machine learning kita harus ngasih training. X1, Y7, X2, Y8, X3, Y9. Oke. Pertanyaannya, A-nya berapa, B-nya berapa? Silakan dijawab, A-nya berapa, B-nya berapa? A berapa, B berapa. Jadi ini proses pertama adalah training, data training. Kemudian kita cek A dan B-nya berapa. So, A dan B berapa? Bingung loh. Kalau di pelajaran SMA ini prosesnya namanya substitusi. Udah lupa semua loh, dasar. Parah. Dulu pasti matematika pada kerjanya ngapal. Gampang ini memang, asli gampang. A-nya berapa, B berapa, halo? Halo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nggak bisa jawab, buset. Weh, dan itu A1, B6. Ya, dan itu benar. Oke. Ini atas namanya training, ini namanya model. Oke, beres ya. Saya kasih tulisan lah biar kelihatan. Ini training data. Ini proses ini namanya training data, yang ini adalah model. Jadi di dunia machine learning, deep learning, ada proses training data dulu supaya kita bisa dapetin model.
Setelah kita dapat model, kita bisa melakukan klasifikasi atau prediksi. Sekarang kita melakukan prediksi nih. Prediksi. Kalau saya masukin X-nya 10, Y-nya berapa? Silahkan ditulis. Y-nya berapa? X-nya 10, Y berapa? Gampang. 3, Kok 3? 13, 13, salah. 16. 16. Oke. Ini namanya forecasting atau dukun. Beres ya? Kalau saya ganti yang sekarang, X-nya 20, Y-nya berapa ya? Gampang. 26. Itu forecasting. Beres ya? Jadi ini adalah dasar dari si data analis, machine learning, deep learning, segala macam. Dasarnya ini doang sih sebenarnya. Dasarnya adalah persamaan ini. Beres ya? Persamaan AX plus B sama dengan Y. Kita kasih training data, dapetin model, dapat model, kita melakukan forecasting atau dukun. Sekarang kita coba rubah datanya. Sekarang datanya kita rubah, pakai datanya pakai kata-kata nih sekarang. Misalnya kata-katanya gini ya. Fatur anak pinter. Y-nya 1. Oke. Komputer putri remote. Y-nya 0. Sekarang ITTS keren banget. Y-nya 1. Oke. Perhatiin Y-nya sekarang berbentuk kata-kata. X-nya kata-kata, Y-nya angka. Sekarang saya masukin, misalnya saya sakit perut. Y-nya berapa? 0. Tanpa saya tanya A dan B-nya berapa ya? Misalnya kayak dari apa ya? Positif negatif itu kan sih. Iya. Ini kelihatan positif negatif, kelihatan kalau yang positif 1, yang negatif 0 kan. Oke. Sekarang kita bisa lihat nih. Tanpa tahu A dan B-nya kita bisa langsung jawab. Dan ini yang namanya machine learning kayak gini. Ini ya. Sekarang misalnya saya kasih yang lebih rumit dikit. Kita main cuaca nih sekarang. Misalnya set hasil pengukuran cuaca, misalnya suhu adalah 32 derajat Celcius, humidity-nya 20%, cuacanya panas atau terang. Oke. Suhunya misalnya 29 derajat Celcius, humidity 30%, terang atau panas ya, panas. Suhu misalnya 15 derajat Celcius, humidity-nya misalnya 70%, hujan. Oke. Datanya seperti itu, data yang ada ya. Oke, tapi nanti datanya kan dahsyat banget tuh, datanya berbentuknya 2 dimensi. 2 apa 3 ya? 2 dimensi lah. Jadi peta, berbentuk peta. Kalau ini kan datanya 1 titik doang. Nanti kan datanya berbentuk peta. Pertanyaannya, kalau saya punya data suhunya 17 Celcius, ininya 80%. Kira-kira hasilnya apa? Hujan. Langsung tahu ya. Dan ini yang dipakai sama BMKG. BMKG kayak gini kerjanya. Jadi dia akan ngumpulin data banyak, tapi nanti dia lihat gerakan juga ya, ada gerakan awan, gerakan suhunya, bisa kan udara panas kan bergerak. Nah, kalau ini kan kita nggak bisa lihat gerakan karena ini satu titik aja. Kalau si BMKG dia bisa ngelihat gerakan karena dia 2 dimensi banget, 2 atau 3 dimensi lah, nggak tahu dah. Pokoknya gerakannya kelihatan. Tapi udah kebayangkan kayak gini ya. Jadi ini yang namanya data analis tuh bentuknya mainannya kayak gini banget, gitu ya. Ini dalam versi sederhana aja sih, saya kerjanya yang sederhana aja lah. Males nih kalau terangin yang Oke. Jadi dasarnya ini. Oke. Nah, sensornya seperti apa? Sensornya ada di kuliah abis ini. Ada kuliah. Hah? Ada kuliah. Ada kuliah mikroprosesor. Saya kan ada kuliah lagi. Nah, contoh sensornya gini dah. Kalau mau ngelihat contoh yang benernya ya, APRS.
APRS. Ini sensor, ini saya kasih lihat sensor suhu nih. Sensor saya yang dipakai sama teman-teman saya. Ini yang dipakai sama teman-temannya Ono. Karena kita nggak punya duit kere, kita pakai walkie talkie. Ini walkie talkie harganya sekitar 200.000 atau 300.000 sekarang. Wofeng punya Cina. Ini modem bisa bikin sendiri, harganya 100.000 apa 200.000. Ini GPS harganya terakhir saya bisa dapat di Bukalapak harganya 40.000. GPS, coba lihat bentar. Coba iseng. Kemarin dapat loh. 40.000 geblek. GPS. Arduino. Itu tadi ada. Gelo. Jadi harganya parah banget. Nih, 50.000 ya. Ini GPS. Goblok ya harganya edan. Jadi GPS harganya geblek. Udah gitu ini bisa disuruh ngomong sama Arduino dan kita bisa tahu posisi. Dan ini bisa disambungin ke walkie talkie ini dan kita bisa tracking. Oke. Jadi sensornya bisa kayak gini banget dan ini kita bisa lihat hasil akhirnya dulu ya. Nanti saya balik lagi ke sensornya. Jadi yang namanya big data mainannya kayak gitu banget sih. Nah, sekarang coba kita lihat aprs.fi. Ini aprs.fi. Ini di Jogja. Kita masuk ke Jakarta aja biar kelihatan lebih seru. Ini di Cikampek. Ada beberapa orang yang masang. Jadi ini operasional beneran. Ini sekarang kondisinya. Ini di Jakarta ada beberapa. Ini yang jadi relaynya di sini. Anak-anak ada di sini rupanya. Wow. Oke. YC1 SCC dipasang B3 biji, kurang kerjaan banget. Oke. Ini biang keroknya ada di sini rupanya di Tangerang Selatan. Banyak banget dia masang. YB1TJ. Ini saya kenal semua sih orang-orang ini. Kemarin mereka ada di lantai 3. Waktu kemarin ada Jambore on the Air di ITTS, mereka datang. Jadi orang-orang ini pernah ITTS, jangan khawatir. Cuman anda gua kenalin, lu pada nggak tahu bahwa ini orang gila dalamnya. Jadi mereka yang bikin peralatannya kayak gini, bentuk alatnya kayak gini-ginian, terus mereka pasang alat-alatnya kayak gini. Nih sensor-sensornya dipasang di sini, oke. Saya kasih lihat yang cuaca ya. Kalau ini cuma posisi doang, yang ini cuaca nih, WX ini cuaca nih. Ini WX ini cuaca. Jadi dia bisa tahu temperatur, humidity, pressure, oke. Dan kita bisa ngelihat cuacanya kayak gini. Dari sini kalau kita punya banyak sensor, kita bisa melakukan prediksi ke depannya. Arah anginnya gimana, pergerakan suhunya kayak gimana, semuanya bisa diprediksi semua sih sebenarnya. Jadi kita butuh banyak sensor sih sebenarnya. Kalau yang benar-benar banyak tuh di Eropa, orang kayak gini banyak banget, orang gila banyak di sana. Jadi mereka banyak. Ini ada berapa di sini? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 weather. 5, 1, 2, 3, 4, 5 weather sensor. Di sini punyanya airport juga bisa kita lihat. Oke. Kalau ini cuma posisi doang biasanya. Dia cuma ketinggiannya berapa, posisinya berapa. Jadi cuma gitu doang nih. Tapi yang gila-gila kayak gini. Bentuknya seperti apa sensornya? Sensor, jadi caranya APRS weather, bentuknya kayak gini nih. Ini kemarin teman-teman BMKG gondok sama saya. Soalnya BMKG harga alatnya 200 juta. Kalau ini harganya di bawah 2 juta. Jadi harganya 10% dari BMKG. Sakit hati. BMKG 200 juta, kita di bawahnya jauh gitu ya. Dan pakainya walkie talkie abal-abal kayak gini. Dan anak-anak ini pada gila semua, hari ini lagi pada main ke satelit sih sebenarnya. Mereka lagi mainan ke satelit. Oke. Barangnya ada di lantai sini sih sebenarnya. Di belakang saya ada nih sebenarnya peralatannya buat kayak gituan ada sih. Kalau mau dipasang. Cuman harus fokus hidup. Ya udahlah, saya lagi sibuk ngajar, nggak sempet.
Nah ini kalau kita lihat mereka makanya Arduino juga sih, sama Arduino, terus dipasangin ke ginian semuanya pada ngoprek nyolder dan sebagainya. Ini weather lagi. Oke, beres ya. Jadi bentuknya kayak gini dan ujung-ujungnya sama aja sama yang kita lihat di sini tadi. Sorry, mana dia? Ini dia. Jadi sama semuanya. Jadi semua sensor, big data, machine learning, deep learning, data science, ujungnya sebelah sini. Dan kita bisa balikin sebagai customer experience, customer journey, atau program pemerintah, atau kita bisa ngasih lihat cuaca. Oke, ini kira-kira gambarannya kayak gini. Beres ya. Jadi alatnya bisa berbentuk hardware seperti Arduino dan teman-temannya, IoT, kuliahnya harusnya kuliah IoT. Kalau mau bisa ikut kuliah saya yang mikroprosesor, nanti ada IoT-nya juga di situ saya masukin. Cuman kuliah ini ada pertanyaan dari radiusnya. Kalau weather itu bukan radius ya, kalau weather kan di titik itu doang. Jadi nggak ada radius kalau si weather sih, titik itu kondisinya gimana. Jadi kita perlu pasang banyak sensor. Kalau radius pancaran walkie-talkie-nya sih. Kalau pancaran walkie-talkie-nya itu sekitar 10 sampai 15 km. Kalau pakai walkie-talkie seperti itu dikasih antena yang agak taruh antenanya di luar ya. Itu bisa 10-15 km kalau pakai antena kayak gitu. Cuman kalau kita pakai relaynya gila. Nih saya kasih lihat yang relay geblaknya ya. Jadi kalau si sensor itu di titik itu, sensor ya. Kalau sensor titik itu aja. Nah untuk ngirim datanya kita pakai walkie-talkie. Soalnya kalau kita pakai internet, pakai pulsa. Kalau pakai walkie-talkie kita nggak pakai pulsa. Jadi kita rata-rata pakai walkie-talkie sih. Soalnya kita tidak pakai pulsa. Dan walkie-talkie harganya murah. 200-300 ribu. Kalau nggak percaya kita cek aja di online nih, sekarang kita cek ya. Baofeng HT. Nah, itulah. Nih, tuh 200 ribu perak kan. Yang bagusnya 300 ribu. Kalau ini nggak usah dibeli. Pokoknya sekitar seginilah 200 ribuan dapat lah. Yang abal-abal, yang on. Saya belinya segituan juga sih. Jadi kita udah mainannya udah kayak gini doang sih. Walkie-talkie yang blow on beli jadi. Nah, kalau teman-teman saya udah gila sekarang, mereka pada bikin satelit 8 A3 A2. Ini satelit yang dibikin sama 8 sama kita Orari. Ini satelitnya. Coba ini satelitnya udah meluncur, ada di atas kondisinya sekarang. Coba kita lihat waktu bikinnya. Ini bikinnya kalau mau tahu bikinnya ada di Bogor, Rancabungur. Kalau Anda mau iseng banget, kalau saya saranin bisa nongkrong di tempat mereka sih, magangnya. Ini lokasinya di Bogor, Rancabungur, jadi nggak jauh sih sebenarnya dari sini. Sekitar sejam kali ya, nyampe lah Rancabungur Bogor. Ini waktu bikinnya. Oke. Nah sekarang waktu makainya Orari 8 HT. Coba. Ini dia. Nih yang yang sama semua. Ini kayak gini-gini nih. Yang ini jelek, bisa nggak yang ini semua ya? Ini waktu makainya kayak gini bentuknya. Jadi ini kelihatan walkie-talkie HT, terus ada antena kayak antena TV kayak gini. Ini dia satelitnya bukan satelit kayak satelit Palapa. Kalau satelit Palapa kan di satu tempat dia geostasioner. Jadi dia satu titik nggak gerak, padahal dia gerak ikutin bumi sih. Jadi kecepatan satelit sama kecepatan bumi sama kecepatannya. Kalau ini kecepatan satelit lebih cepat daripada kecepatan bumi. Jadi dia kira-kira kecepatannya sekitar berapa ya? 7 kali kecepatan bumi. Jadi cepat banget tuh satelit. Di atas biasanya ngelewat sekitar 15 menit doang. Nah cara nembaknya kayak gitu. Ini ada lagi. Nah nih lagi pada nembak satelitnya. Dan kita komunikasinya sampai ke mana sih namanya? Ke Australia, jadi karena satelit itu tinggi, dia pakai walkie-talkie kita bisa sampai Australia, sampai ke Filipina segala macam. Bentuknya kayak ini mah lagi. Nah kayak gini nih, antenanya kayak gini, dipegang pakai tangan doang sih. Tapi ada yang nggak usah dipegang tangan sih. Wah ini lagi di atas puncak gunung, gaya lu pada.
gitu. Ini orang-orang gila semua nih mah. Kalau mau tahu mah, para penjahat mah kayak gini cara mainnya. Ini nggak pakai pulsa ya, tidak pakai pulsa, gitu. Oke, nah ini kalau kita mau tahu satelitnya posisinya ada di mana, bisa tracking satelit Oscar. Ini dia. N2 Yankee Oscar, ini orang Amerika yang bikin. Oscar adalah orbiting satellite carrying amateur radio. Kira-kira gitu ininya. Nah, kita harus cari satelitnya namanya 8A2. 8A2 ada di mana 8A2? Kita coba cari 8A2, search. Ini dia, tracking satu satelit namanya 8A2. Oh, dia ada di sini 8A2 sekarang. Kondisinya ada di atas Pasifik, baru lewat Indonesia. Dan nanti kita harus ngitung nih, kira-kira jam berapa akan lewat lagi. Jadi satelitnya gerak terus. Ini lagi gerak nih, kelihatan dia gerak dikit ya. Kecepatannya tinggi banget sih. Kalau nanti kita bisa tahu kalau posisi kita di mana, arah antenanya kayak gimana kelihatan. Nah, durasinya 14 menit kira-kira. Durasi kita bisa ngelihat satelitnya dari permukaan bumi sekitar 14 menit doang. Kalau nggak ada bangunan. Kalau ada bangunan, ya ketutup. Jadi soal radius tergantung relay yang kita pakai. Kalau kita udah main satelit seperti ini, radiusnya bisa sampai antar negara kalau pakai satelit. Tapi kalau pakai relay, kita punya relay di Tangkuban Perahu, radiusnya sejauh barat kayak gitulah, sampai Banten lah. Kita ada relay di Tangkuban Perahu. Jadi kita bisa jaraknya jauh. Oke. Ini frekuensi yang dipakai, ditulis. Untuk mancar ke satelit frekuensinya ini, kita monitornya di frekuensi ini. Oke. Terus kita pakai modenya 1,2 AFSK, tone sekian, masuk ke satelit. Kira-kira kayak gitu. Ini bisa dimonitor pakai walkie-talkie doang sih. Jadi monitoringnya pakai kayak gini doang, walkie-talkie aja. Tapi kalau kita udah mainan data, kita harus sambungin ke komputer sih. Itu ya, beres ya. Jadi mainnya kayak gitu. Oke. Jadi alatnya cuman ini dia alatnya. Alatnya cuman seperti ini sih. Ada yang paling minimal, ada nggak tadi? Ini dia. Nih. Ini kelihatan semua langsung nih. Walkie-talkie-nya kelihatan. Cuman tadi antenanya diganti ya. Kalau ngejar satelit antenanya pakai antena Yagi. Cuman ada antena satelit yang bukan Yagi juga ada. Jadi kita bisa pakai antena bentuknya apa ya, kayak lingkaran kayak gitu. Nah, ini modemnya bisa bikin sendiri, terus disambungin ke GPS. Tapi kalau sensor Arduino segala macam bisa sambungin ke sini. Kalau mau iseng banget bisa masuk ke GitHub. GitHub ada search-nya kan. APRS Arduino. Ini ada lib APRS. Jadi kita bisa bikin APRS pakai Arduino, dan ini udah ada di GitHub sih. Udah ada di GitHub. Ini contoh-contohnya banyak. Nih, udah enak lah hidupnya. Ini pakai Arduino, udah tinggal colok, hidup. Kira-kira kayak gitu. Ini kalau ngelihat hasil pancarannya yang diterima di radio lain ya, bentuknya kayak gini. Hello world, this is a simple Arduino APRS transmitter, kayak gitu. Jadi kita mainnya, ini GPS nih. Ini GPS dicolokin, GPS yang tadi yang harganya 50.000 perak, GPS masukin ke sini, terus ini masukin ke audio, ini masukin ke ini ya, ini masukinnya ke walkie-talkie. Jadi walkie-talkie butuh audio signal, ground sama PTT. PTT adalah tombol buat on offin pemancar. Jadi PTT adalah push to talk. Jadi kalau kita mau ngomong dipencet.
Jadi ini tombolnya disambungin ke sini, PTT. Jadi masukin suara, ground, PTT masuk. Jadi sensornya bisa segila ini sih sensornya sih sebenarnya. Oke. Dan ini hasil. Orang Indonesia YD1 SDL si geblek ini orang Indonesia yang bikin ternyata. Ini orang Indonesia. Parah ini. Orang Indonesia, dari call sign-nya kan ketahuan Indonesia. Wah, keren. Saya nggak nyangka juga, gue pikir bule yang bikin, ternyata orang Indonesia. Oke, jadi yang bikin orang Indonesia. Ini makhluk apa nih yang dia pasang sini? Ini keren, keren. Sekarang udah banyak kayak gini, udah enak hidupnya lah. Kalau mau main lucu-lucu udah banyak. Jadi ini contoh IoT. Oke. Oh, ini TX Shield-nya. Ini buat pemancarnya sih. Oke. Berarti bisa dapat di sini ya. Kita page atau repo. Jadi sorry nih, saya lagi. Berarti bisa minta dibikinin, beli ya. Wah, menarik nih. Arduino udah pemancar udah jadi satu ini. Oh alah, YB1TJ. Oh alah, orang sini, orang Tangsel. Wah. Oke. Wah, ini udah enak udah hidupnya. Udah tinggal colok aja jadi langsung beres. Radionya nyala. Ini radio nih, di atas ini udah radio. Si geblek bikin sendiri semua pada dasar kelakuan. Oke. Beres ya. Jadi udah enak lah hidupnya, udah mainan ngoprek kayak gini udah mantap. Oke. Jadi kira-kira bentuknya mainannya kayak gini banget. Oke. Ini saya 2 modul, jadi saya kasih lihat yang namanya big data, sebenarnya cuma gitu doang. Tapi saya belum ngasih lihat datanya ya. Sekarang saya mau ngasih lihat datanya. Ini udah sensor udah kelihatan. Contoh data dan hasilnya nih sekarang saya kasih lihat. Saya masuk ke sini. Mana dia? Google Drive saya mana sih? Drive. Ini dia Drive. Oke. Saya masuk Google Drive ya. Oke. Bentar. Mana ya? Saya taruh di mana ya, lupa data harus ada file Excel-nya sih bentuknya. Saya ngasih lihat data nih, data yang ada ya, data yang ada di saya coba kasih lihat. Soalnya saya nganalisanya di sini soalnya. Lari kemana ya, gua taruh mana lupa terbaru. Oh ini dia. Ini nih. Oke. Ini contoh data. Ini adalah data dari, jadi bentuk data kayak gini. Data yang kita analisa bisa kayak gini doang sih. Jadi kalau mainan data science kita datanya bisa, contohnya datanya kayak gini doang juga bisa. Ini yang Anda lihat di depan ini adalah datanya Tangsel Pay. Tangsel Pay adalah apa sih namanya? Kayak OVO atau apa sih yang buat bayar-bayar tuh? OVO, e-money gitu-gitulah. Ini data, tapi ini punyanya pemerintah Tangsel ya. Jadi Tangsel Pay dipakai untuk misalnya ini udah dibikin bahasa Inggris soalnya buat paper bahasa Inggris kemarin. Jadi ini dipakai untuk misalnya retribusi kendaraan. Kan mereka harus bayar waktu cek knalpot. Terus ada lagi bayar buat apa sih namanya? Buat apa sih? Izin bangunan.
ada lagi buat retribusi sampah, semuanya pakai Tangsel Pay ini bayarnya. Jadi ada pembayarannya PT apa, bayar apa, tanggal berapa, jam berapa, segala macam, berapa yang dia bayar. Ini data. Dan ini mata-matanya sih sebenarnya. Jadi kita bisa dapat history data seperti ini. Terus kesimpulan apa yang bisa kita dapat dari sini? Kesimpulannya contoh saya kasih lihat nih. Ini contohnya. Aduh, kecil pisannya. Saya geser ke sini lah. Ini saya geser ke sini aja. Ini adalah retribusi testing bahasa Indonesianya apa ya? Pokoknya untuk ngecek kendaraan, terutama apa sih namanya? Knalpot. Ini yang bayar kayak gini per bulannya, kayak gini yang bayar. Kalau kelihat kayak gitu aja bingung. Yang saya kerjain adalah saya tarik aja garis linearnya. Jadi modelnya pakai garis AX plus B sama dengan Y tadi. Suruh si Excel ini, si Google Doc yang suruh ngitungin. Ini bisa dihitung dari angka, dari data-data ini kita bisa ngitung garis lurusnya seperti apa, model garis lurusnya seperti apa. Nanti keluar modelnya, di sini dia tulis modelnya. Ini adalah hasil pengukuran dari si Google Doc. Ini diukur sama Google Doc. Tapi kalau kita lihat ini adalah AX plus B. AX plus B-nya ini sama dengan Y. Y-nya garisnya ya. Y itu garis. Oke. Ini R kuadrat, ini errornya. Errornya 0,004. Tapi dia fungsinya adalah AX plus B. Ini B-nya. B-nya ini kebetulan minus angkanya. Ini tapi positif lah. Oh, B-nya sebelah sana sih. Tapi ini kalau kita lihat naik ke atas nih. Garisnya naik ke atas ya. Jadi kan ini bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Kelihatan garisnya naik ke atas. Jadi artinya orang Tangsel makin kesini makin bagus pembayarannya. Konsekuensinya ekonominya bagus. Jadi kesimpulannya gitu doang sih. Setelah kita ngelihat proses pembayaran, kita bisa ngelihat bahwa ternyata orang Tangsel bayarnya bagus banget sekarang. Ini kita lihat lagi, ini sampah nih. Ini sampah nih. Garbage, sampah. Ini restribusi sampahnya, restribusi sampah kelihatan garisnya positif. Jadi gradiennya positif ke atas 0,023. Ini positif plus X. Yang penting itu, dan ini kelihatan banget dia positif naik. Jadi semua hasil analisanya positif. Jadi kita yang dilakukan adalah Tangsel bikin aplikasi supaya pembayaran jadi lebih efisien, pakai Tangsel Pay. Dari hasil data Tangsel Pay-nya kita bisa ngelihat ternyata gradiennya positif. Semakin bulan semakin positif. Ini waktu Januari kan itu masih Covid ya. Januari masih Covid, ini 2022 ya, Januari 2022 kondisi masih agak lockdown, COVID gitu, tapi makin kesini udah makin tidak lockdown, makin positif transaksinya semua. Dan ini penting buat analisa buat si pimpinan wali kota atau bupati atau gubernur atau presiden. Semua akan melihat ini sih. Jadi kesalahan fatal dari BPS atau apa segala macam waktu mereka ngumpulin data, mereka tidak raw datanya nggak kebuka. Yang ada cuman hasil klasifikasi aja banyaknya. Tapi hasil ini kan prediksi yang dilakukan ya. Yang dilakukan sama BPS dan sebagainya kan klasifikasinya doang. Ada sekian orang miskin, ada sekian apa. Semua orang di Tangsel Pay pakai Tangsel Pay Pak? Enggak semua sih. Rata-rata pedagang pasar pakai Tangsel Pay. Jadi PT-PT yang apa sih ngecekin apa sih tadi apa ngukur knalpot pakai Tangsel Pay. Jadi itu kayak diwajibin. Jadi kalau bayar ke Pemda pakai Tangsel Pay. Pemda soalnya biar Pemdanya nggak pusing kepala, dia bikin Tangsel Pay supaya transaksinya elektronik semua. Kalau bayangkan kalau kita bisa akses ke data punya BCA atau data punya siapa namanya Mandiri ya, Imani segala macam, kita bisa ngelihat lebih dahsyat sih transaksi yang terjadi. Jadi ini harusnya
si pemerintah bisa nge-tap data-data transaksi ini. Dari data transaksi ini kita bisa nanti ngelihat ke depannya seperti apa. Yang dilakukan adalah bikin model yang linear. Aslinya modelnya nggak linear. Kalau kita lihat nih, aslinya datanya nggak linear banget nih. Ini datanya nggak linear loh ini. Ini data tidak linear. Oke. Kalau kita lihat datanya titiknya random kemana-mana, terus dipaksain pakai model linear aja biar gampang. Jadi model linear adalah paksa. Karena sebenarnya data yang benarnya tidak linear sih sebenarnya. Datanya kan semrawut kayak gini. Babaliut lah. Terus dibikin linear aja udah. Tapi dari linearnya kita bisa lihat positif. Gitu kisahnya. Mulai kebayang kan? Hubungannya kebayang di sini ya. Mudah-mudahan udah mulai kebayang nih di sini. Oke, saya kasih lihat yang ini. Jadi ujung-ujungnya baliknya ke sini doang. Oke. Yang kita lakukan adalah prediksi sama klasifikasi. Kira-kira kayak gitu. Saya masih punya waktu sekitar ini ada pertanyaan lagi nggak? Saya punya waktu sekitar 15 menit. Saya kasih lihat orange sedikit ya. Kalau bisa kalau mau pakai yang lain sih silahkan aja, nggak masalah sih, sama aja sih sebenarnya. Tapi yang penting logika berpikirnya dia dapat. Jadi ini 2 modul saya jadiin satu nih sebenarnya hari ini. Modul pertama adalah big data, modul kedua adalah konsep data science. Data science-nya udah mulai saya kasih masuk sedikit-sedikit. Big datanya big data sih cuman data banyak, udah itu big data. Nah, kebanyakan orang termasuk kayaknya orang BPS juga sama nih kelakuannya. Kebanyakan orang big data itu maksain pakai database SQL. Kalau saya nggak akan maksain pakai SQL. SQL bagus, database bagus kalau datanya sering kita query. Kalau kita sering nanya, Ono alamatnya di mana? Kalau ditanya, kita butuh database. Tapi kalau nggak banyak ditanya, kita nggak butuh database sih. Data engineering sama data science ada bedanya kira-kira apa? Jadi kalau saya nyebutnya bukan data science ya, saya data engineering. Jadi kira-kira cara berpikirnya gini nih, atau sinilah, mana sih? Kalau big data udah kebayang ya, big data, pokoknya data banyak, big data lah. Oke. Lemot deh. Nggak bisa masuk Kenapa Alah. Masuk ke open course nggak bisa Masuk ke sini bisa. Ya udah. Nasib dah. Data science dulu ya. Rasanya sih ada gambarnya. Nah ini dia gambarnya. Bisa digedein nggak ya? Nih ada data science. Ada data, ada database, ada data science. Ada yang tradisional, ada yang big data, ada business intelligence, ada metode yang tradisional, ada yang main machine learning. Jadi di satu gambar ini kita berusaha ngasih lihat beda-bedanya apa sih satu sama lain. Jadi ada data itu sendiri, ada data science, ada yang datanya tradisional, ada yang big data, ada business intelligence, ada metodenya, ada yang tradisional, ada yang machine learning. Di sini bisa ditanya when, why, what, where, how. 4W, berapa W ini? 5W. 1, 2, 3, 4, 5. Sama 1 how. How-nya toolnya apa? Di sini orange nggak dimasukin. Yang dimasukin R, SQL, Excel, Python. Oke. Kalau udah mulai mainan big data, dia ditambahin ada Scala, ada Hadoop. Hadoop adalah sistem operasi yang dipakai buat ya OS. Dia lebih OS, tapi OS-nya ada kemampuan buat klasifikasi sih Hadoop itu. Cuman kalau Anda pernah megang Hadoop, nggak rekomen. Saya udah coba Hadoop, harddisk saya jebol. Jadi kalau udah jalanin Hadoop, jangan pernah mati tuh komputer. Kalau komputernya mati, harddisknya rusak. Jadi di format lagi. Jadi akhirnya saya putus asa, saya pakai harddisk biasa aja, Hadoop nggak dipakai.
Jadi saya makainya yang ini aja sih sebenarnya. Oke, kalau pada zaman dulu kala katanya, zaman dulu kala ini kita mainnya ngumpulin data, terus mulai masuk ke big data, kemudian mulai masuk ke yang namanya business intelligence, BI. Oke, Microsoft juga ngeluarin software buat business intelligence ini BI. Kemudian di sini yang kedepannya mulai masuk ke machine learning sama metode tradisional. Di metode tradisional ini ada, atau yang ini dulu ya, prosesnya cuman kayak gini aja, ngumpulin data, pre-process. Pre-process adalah bersih-bersihin data supaya datanya cocok satu sama lain, bikin kolom-kolomnya dibagusin supaya datanya seragam semua. Jadi yang proses tradisional adalah ada proses kayak pre-processing, kemudian di sini kalau yang mulai main big data ada text mining segala macam mulai masuk. Oke. Di sini biasanya kalau yang tradisional ini datanya customer data sama historical data. Ini ada customer sama historical di sini nih. Kalau yang tradisional ya. Kalau big data kita mulai media sosial sama finance trading gitu ya. Jadi kayak data-data apa sih? Uang lah, apa segala macam, falas apa segala macam, bunga itu adanya dimulai yang big datanya dari yang level yang ini. Nah di sini mulai masuk namanya business intelligence, kemudian kita mulai melakukan optimasi price supaya harga yang kita keluarin bisa nembus pasar dengan baik misalnya. Terus misalnya contoh lagi adalah inventory management. Ujung-ujungnya adalah kita pengen supaya sebagian besar duit yang ada di kita dipakai diputerin. Jangan sampai kita nyetok barangnya nggak kejual, nggak muter. Jadi kita kalau kita dagang ya, kalau kita dagang kan kita pengen supaya barang yang ada di gudang, ada di stok ini sesedikit mungkin semua sebagian besar barang diputer. Kalau bisa barang di gudang ada di gudang cuman sehari 2 hari langsung barang laku. Dengan cara itu duitnya muternya kenceng. Jadi kita berusaha muterin duit secepat mungkin. Ini mainan di business intelligence kayak gitu sih urusannya. Dari sisi bahasanya hampir sama semua. Kalau kita lihat dari ujung ke ujung bahasanya sama semua. Di sini kita pakai di ujung sebelah kiri pakai R semua R, semuanya bisa Python. Cuman nanti kalau yang main di sini machine learning mulai masuk MATLAB lah, ada Java apa segala macam bisa dimasukin juga semua. Oke. Kalau kita perhatiin semuanya bisa Excel loh. Excel. Kalau di machine learning Excelnya nggak bisa. Tapi metode tradisional kita bisa pakai Excel. Kalau diperhatiin tadi saya makainya yang agak tradisional ya, saya makainya kayak Excel gitu ya. Pakai Excel. Nah, di sini di bawah siapa yang ngerjain? Di data tradisional disebutnya data arsitek, data engineer, database administrator. Jadi ada database, ada data engineer, data arsitek. Oke. Dan kebanyakan orang waktu buka lowongan kerja, saya butuh data science, data engineer yang ngelamar rata-rata database admin database, soalnya adminnya kagak tahu bahwa yang dibutuhin bukan admin database, yang dibutuhin data engineer. Data engineer biasanya orang yang ngoding, orang yang bikin coding Python segala macam tuh data engineer. Oke, beres. Nah, kalau di sini big data seringnya disebut big data arsitek. Kalau tadinya data arsitek, di sini jadi big data arsitek. Kalau di sini data engineer jadi big data engineer. Ada tambahan big-nya aja. Kenapa big? Karena datanya banyak. Cuma itu doang sih bedanya. Data banyak, masalahnya apa? Harddisknya jadi gede. Terus datanya pusing. Kalau kita pakai Excel terbatas. Excel itu cuma berapa ribu data. Kalau banyak banget pusing Excel. Jadi Excelnya harus banyak, ngeling. Paling gampang adalah bentuknya file aja, ditaruh jebret, selesai masalah. Nah, di sini kalau kita main business intelligence, kita kenal yang namanya business analyst, konsultan sama developer. Developer itu yang engineer-nya, analis itu yang analisanya. Jadi ada yang satu yang tukang coding, tapi dia bego buat baca data, ngambil kesimpulan dari datanya bego aja. Satu lagi ada yang pintar buat nganalisa data, tapi bego coding. Kalau bisa dua-dua sekaligus, keren.
Jarang biasanya orang yang bisa dua sekaligus. Oke. Nah, kalau udah mulai data science, ini ada data scientist, ada data analis. Kalau yang kedepannya itu ada data science buat nganalisa, jadi data science-nya sama ada machine learning engineer. Nah, tergantung kita mau yang mana konsentrasinya. Kalau data science biasanya orangnya harus jago analisa, biasanya dia backgroundnya cukup kental di statistiknya atau di bidang dia sendiri. Misalnya dia harus nganalisa masalah kredit. Kalau di bank kan ada kredit nih, kira-kira orang ini cocok nggak dikasih kredit? Kira-kira orang ini bisa balikin duitnya nggak kalau dikasih kredit? Bank nggak mau, dia ngasih duit minjeman ke orang, udah gitu duitnya kagak balik. Jadi ada orang yang tugasnya buat nganalisa kredit. Nah, itu data science-nya. Cuman ada orang di belakang yang orang IT-nya yang tempat yang ngurusin nyimpenin datanya segala macam. Jadi itu kadang-kadang disebut data engineer, kadang-kadang machine learning engineer apa segala macam. Jadi ada yang tukang codingnya, ada yang tukang analisanya. Beres ya? Jadi kebayang ini ada dua makhluk sih sebenarnya. Cuman istilahnya bisa beda-beda. Kadang-kadang data arsitek lah, ada yang namanya big data arsitek lah, ada BI analis, ada data science, ada data analis, ada segala macam. Jadi kira-kira kayak gitu bedanya. Dan ini segmennya kira-kira kayak gini, ada data science. Di tengahnya pergantian antara zaman dulu sama zaman ke depan adalah business intelligence. Beres ya? Enak ya, pakai gambar ini enak ya, kelihatan semua kan? Jangan khawatir, gambarnya ada di Ono semuanya, udah Ono nyolong dari mana-mana lah. Dan kita bisa analisa data tanpa komputer sebenarnya. Jadi yang penting adalah kita harus bisa nanya pertanyaan, ini kira-kira apa sih? Terus ambil data, explore data, bikin model, terus visualisasi. Jadi prosesnya cuma gini doang sih. Yang terakhir adalah mengkomunikasikan hasil dari analisa tadi berbentuk gambar. Karena orang kalau berbentuk kata-kata orang susah. Jadi kita harus nanya. Kayak tadi yang ini pertanyaannya sederhana aja sih. Kira-kira ekonomi Tangsel gimana ke depannya? Bagus apa enggak? Pertanyaannya seperti itu. Kemudian kita ambil datanya, explore, bikin model. Model adalah ini garis AX plus B-nya itu, kemudian divisualisasi dalam bentuk ini grafik kayak gini, terus kita ngomong cerita bahwa oke, berarti kondisi ekonomi naik. Jadi sebenarnya prosesnya kayak gini. Tapi kalau kita lihat istilah-istilahnya yang tadi, istilahnya ada data engineer, data science dan sebagainya. Terus ya, jadi mudah-mudahan kebayang. Di Indonesia kita beruntung ada namanya Pulse Lab. Pulse Lab Jakarta. Ini yang punya, kalau bisa magang di sini keren. Ini dicari orang nih sebenarnya. Kalau bisa magang. Cuman kalau mau magang di sini harus punya punya bekal kuat ya. Kitanya harus kuat juga nih. Pulse Lab itu punya PBB, UNDP, United Nations Development Program, UNDP. Ini punya UNDP. Di dunia cuma ada 4 Pulse Lab. Oke. Dunia cuma punya 4, satu di Jakarta, satu di New York. Ntar ada nggak ya About Us kali ya. Ini gambarnya UNDP sama Bappenas mah cuma nebeng doang. Aslinya mah UNDP, parah. Ini orang-orangnya. Ini coba lihat, ini timnya. Ini orang jago-jago ya. Ini bukan orang sembarangan semua, ini orang jago-jago. Gajinya mantap. Ini orangnya, saya pernah ketemu sama yang mana ya? Lupa. Pokoknya cewek, ngomongnya keren banget tuh orang. Yang ini bukannya? Bukan kayaknya. Lupa yang mana. Oke. Terus saya, kok ya nggak ada ya? Coba. Ada Pulse Lab-nya kok. About Us, home. Ada yang 4 Pulse Lab, mana ya kabarnya? Nggak ada. Tuh,
Yang support pemerintah Australia bukan Indonesia, lagi parah banget Indonesia mah kagak support apa-apa, supportnya orang doang, parah. Ada 4 lah dia pokoknya, bisa dicari ya, coba Pulse Lab UNDP ini UN Pulse Lab Global Pulse.org. Ini dia, ini Pulse Lab Jakarta, kalau nggak salah ada di bagian bawah sini nih. Ini ya. Mana ya? Saya lagi nyari, ada 4, mana 4 biji ini? Harus cari-cari lagi ya, lupa ya. Tapi hasil karyanya banyak, kalau nggak salah di sini banyak karya-karyanya sih. Ini project-projectnya, kita bisa ngelihat data COVID lah, encouraging safe transit for women traveling at night lah, data real time data for faster decision. Jadi kalau mau iseng, kalau buat ada inovasi, kan ada pertandingan inovasi segala macam, coba aja iseng lihat-lihat kayak ginian nih. Ini banyak sih buat ide-ide inovasi. Ini ini di Venezuela, yang ini ada yang di Amerika nih, Amerika Selatan segala macam. Bisa dilihat karya-karya ini. Dan ini mereka orang-orang, termasuk orang-orang yang terbaik di urusan data science. Nah, kenapa ini dibutuhin banget? Saya waktu itu interaksi sama orang-orang LKPP. LKPP adalah lembaga yang, saya kasih lihat aja LKPP. Lembaga yang ngatur kebijakan untuk pengadaan barang buat pemerintah. Salah satunya mereka bikin pakai LPSE. Ya, jadi mereka bikin aplikasi namanya LPSE. Semuanya langsung LPSE doang. Singkatan dari apa? Layanan pengadaan secara elektronik. Jadi pengadaan barang dilakukan semuanya secara elektronik, yang diatur sama LKPP. Konsekuensi yang terjadi adalah dia jadi punya data setiap lembaga, kementerian, provinsi, kota, kabupaten beli barang apa aja. Dari situ dia bisa prediksi ke depan program pemerintah kira-kira akan butuh anggaran berapa, barang apa aja yang akan beli, komputer berapa biji, harddisk berapa biji, pensil berapa biji, semuanya bisa diukur dari sini. Cuman jadi datanya cara berpikirnya kira-kira kayak gini, kita punya data banyak banget dan mereka butuh orang buat nganalisa data. Mana tadi sih? Ini ya. Jadi mereka LKPP tadi butuh orang yang bisa nganalisa data tadi. Ini terus terang aja, kemarin ngobrol sama saya sih, orang-orang ini ngobrol. Mereka cari cuma 3 orang, kagak dapet. Satu republik nggak dapet buat yang bisa mampu buat nganalisa seperti itu. Gitu. Datanya udah banyak banget, tapi mereka nggak bisa analisa. Karena ini saya kasih tahu dulu ya, saya sampai bisa dapat garis ini butuh waktu 1 bulan. Buat dapetin garis itu doang sih. Oh, ternyata ujungnya garis ini doang. 1 bulan tuh ngutak-ngatik, datanya dirubah-rubah, kan datanya kecampur-campur. Kalau kita lihat nih datanya kayak gini banget nih, datanya kan gombal banget kayak gini. Lu bayangin dari data gombal kayak gini bisa dapetin sampai data kayak gini, mateng lu urusan. Ini dirubah-rubah dikit datanya supaya enak kan. Ini kan kecampur semua transaksi jadi satu nih. Ini ada retribusi kendaraan, nanti ganti nih di bawah ada tentang apa segala macam, banyak nih tuh kan, ada garbage cleaning, recreation and sport, apa segala macam banyak. Itu harus dipisahin dulu semua. Jadi kalau si sistem semua ini bentuknya lognya, ini log jadi satu. Oke. Nah, anda yang mau bermain buat latihan, nanti Anda butuh namanya dataset. Jadi ini di data GoID dia bilang ada datasetnya, ada nggak ya? Jadi cari dataset, download, dipakai buat latihan, tapi dataset yang ini nggak bagus kayaknya. Nanti di Ores sudah ada datasetnya juga. Coba dataset. Oke. Tadi ada pertanyaan urusan ini ya, log ya. Coba masuk di Ono Center.
kita cari di data science. Kalau nggak salah saya taruh dataset juga di sini. Bentar. Ini banyak nih grafik-grafik kalau mau melihat lucu-lucu. Ini kapan istilah data science mulai dipakai? Kelihatan di sini di grafik ini. Sejarah data science ada. Pokoknya saya suka ngumpulin yang aneh-aneh dan lucu-lucu, dikumpulin aja. Ini hubungannya data science sama statistik tuh kayak gimana nih? Ini tadi. Ini ada dataset. Kemudian ada proses cleaning, curation, removal feature, pre-process data di split. Tadi ada training, ada yang buat ngetes, kemudian kita dapetin model, sama persis sama tadi yang saya terangin kan ya. Dari sini kita bisa prediksi. Udah sama, udah kayak gitu doang lah. Kalau udah ngerti mah, ya gitu doang, capek deh. Nah sekarang saya masukin ke dataset. Oh nggak ada ya. Ada di mana ya datasetnya? Mungkin ada di sini, coba. Ono Center. Coba saya masuk ke IDS. Nah ini dia. Ini contoh dataset ekstrim kalau ini. Ini adalah dataset, ada IDS dataset. Ini dataset untuk melakukan analisa serangan. Ini dari UNB, University of New Brunswick di Kanada. Yang ini dari Itali. Jadi mereka ngumpulin dataset serangan-serangan. Ada yang udah dilabelin, ini kalau nggak salah udah ada labelnya, ada IoT, ada malware, ada DNS dataset, ada dark web, ada IDS dataset. Dataset ini bisa kita pakai untuk melakukan training kan, udah gitu kita bisa bikin penelitian, algoritma apa, metode apa yang bagus untuk mendeteksi serangan apa. Jadi ini kalau kita mainnya di cyber security. Kira-kira kayak gini datasetnya udah disiapin di UNB, CA, atau ini yang Itali. idsdata.ding.unisanio.it. Oke. Tapi kalau kita mau dataset yang lebih global, salah satu yang beken adalah kaggle.com. Ini tempat nyari dataset yang cukup beken buat belajar. Ini kelihatan dia pakai Python di sini. Oh, ini Python atau ini Python ya? Oh iya Python. Ini pakai Predict Miscellaneous website. Wow, baru cyber security juga nih. Nah ini datasetnya banyak banget di sini. Jadi kalau mau main-main di sini banyak dataset juga. Ada tentang computer science, education. Ini ada CO2 emission, student performance, apa segala macam. Datasetnya banyak banget, bisa kita cari di sini. Misalnya kita pengen dataset tentang usaha kecil menengah, bahasa Inggrisnya apa ya? Wah ini microorganism. Nah ini kalau ini untuk klasifikasi gambar ya, mikroba segala macam. Ya udah tinggal masukin aja kata kuncinya apa, usaha ya bahasa Inggrisnya bisnis ya. Business. Oh SME. Semua medium enterprise, ini ada dummy marketing sales data apa segala macam. Jadi tergantung kita mau data apa yang mau kita ini, dan ini bentuknya biasanya kayak file Excel atau CSV. Kita ambil aja, kita lihat format datanya. Jadi nanti kalau kita udah berhasil kayak gini, nanti waktu kita interaksi sama BRIN, sama Badan BRIN Riset Indonesia itu, kalau penelitian bikin aja formatnya kira-kira mirip sama yang dataset yang kita pakai, supaya kalau kita nyoba apa-apa software yang kita udah buat bisa kita pakai langsung, kira-kira kayak gitu. Jadi datasetnya banyak, bisa kita coba macam-macam. Oke, tapi dasarnya semua cuman ini doang sih. Dasarnya balik lagi ke sini buat ngingetin. Dasarnya ini doang. Semua sama, mau IoT kayak mau ekonomi, mau apa, mau Google Map apa, dasarnya cuma gini doang. Termasuk presiden sama menteri, dasarnya ini doang sama. Yang masalahnya adalah di
data science sama data analisnya. Kita pakai metode apa buat bisa ngekstrak kesimpulan-kesimpulan tadi. Gitu. Beres? Aman? Ada pertanyaan? Nggak ada? Aman ya? Oke, kalau aman kita tutup sampai sekian dulu pertemuannya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu minggu depan. Minggu depan ada akreditasi asesor datang. Mudah-mudahan saya nggak diinterupsi. Biasanya digeret suruh ngadepin asesor. Kalau enggak ya udah. Ya udah. Sampai sekian dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Prof. Sama-sama. Izin